Dari dulu pertamanya sih sedikit-sedikit begitu, tapi terbiasa rasa senangnya, rasa cintanya pada temannya begitu. Saya kira sejak SD itu udah dibiasakan itu. Kalau ada peringatan misalnya. Sejak masa kecil, sejak masih sangat kecil sekali, dia itu sangat mencintai temannya, tetapi dia itu tidak tahu cara mengekspresikannya mungkin. Kadang-kadang temannya itu dipeluk erat-erat sampai nangis. Padahal dia itu tidak bermaksud untuk menyakiti temannya, hanya mengekspresikan rasa senangnya, rasa cintanya pada temannya begitu. Anies ditakdirkan menjadi pemimpin dan layak di 2024. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ex-gubernur DKI Jakarta ini? Ya, Anies Baswedan. Ia saat ini menjadi satu-satunya tokoh yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024. Pemilik nama lengkap Anies Rashid Baswedan itu selama ini dikenal sebagai akademisi, aktivis sosial, dan pendidikan, hingga mantan gubernur DKI Jakarta. Cucu dari pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan itu juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Anies Baswedan mulai dikenal publik ketika menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina periode 2007-2015. Istimewanya, ketika itu Anies tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia dengan usia 38 tahun. Dilihat dari semua sisi, memang Anies memiliki segudang prestasi dan jiwa kepemimpinan yang dinilai telah dicontohkan dari sosok Anies untuk menjadi inspirasi pemuda Indonesia. Kini usia 53 tahun, mencetus gerakan Indonesia Mengajar dan penggagas gerakan turun tangan itu telah menyatakan kesiapannya pada 16 September 2022 untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2024. Berhasilkah Anies menuju puncak negeri menjadi orang nomor 1 di Republik ini? Seperti yang diucapkan Kustila sebagai pertama kali menyadari Anies memiliki kualitas di atas rata-rata dan bakal menjadi pemimpin bangsa ini. Bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan PhD mengunggah video saat menghadiri rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin pada 26 November 2022 melalui video Instagram pribadinya Anies Baswedan. Video itu berjudul "Bagaimana Memilih Pemimpin?". Anies mengatakan, untuk menilai seorang pemimpin bisa dilihat dari rekam jejak sewaktu memimpin. Menurut Anies Baswedan, tidak hanya seorang pemimpin yang sempurna. Karena itu, dia menyarankan tidak membandingkan pemimpin dengan kesempurnaan, tapi bandingkan antara orang yang dipilih dengan melihat rekam jejaknya. Lebih lanjut, Anies menegaskan visi misi bukanlah tidak penting, sebab pemimpin tanpa mimpi bukanlah pemimpin. Setiap pemimpin lanjutnya pasti mempunyai mimpi. Namun mimpi itu akan kuat jika dipotong dengan kredibilitas. Kemudian video tersebut ramai netizen memberikan komentar. Banyak dari mereka menyukai gajah berbicaranya yang tertata dan tidak pernah mengaku hasil kerjanya sendiri. Banyak juga netizen yang menginginkan Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Terlepas dari itu semua, sosok wanita parubaya bernama Kustila menjadi salah satu sosok di balik keberhasilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejak masa kecil, sejak masih sangat kecil sekali, dia itu sangat mencintai temannya, tetapi dia itu tidak tahu cara mengekspresikannya mungkin. Ia yang kali pertama menyadari Anies memiliki kualitas di atas rata-rata dan akan menjadi pemimpin bangsa ini.
sejak masa kecil, sejak masih sangat kecil sekali, dia itu sangat mencintai temannya, tetapi dia itu tidak tahu cara mengekspresikannya mungkin. Kadang-kadang temannya itu dipeluk erat-erat sampai nangis. Padahal dia itu tidak bermaksud untuk menyakiti temannya, hanya mengekspresikan rasa senangnya, rasa cintanya pada temannya begitu. Keyakinan Kustilah ini muncul saat Anis masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA di Yogyakarta. Saat itu Anis didapuk menjadi pemimpin redaksi Buletin Tanah Merdeka. Diambil dari nama program tayangan wawancara di TVRI Stasiun Yogyakarta. Kustilah adalah pengelola program yang digagas Is Hadi Sutopo Kartosaputro, pakar pertelevisian yang sohor dikenal dengan Is Hadi SK. Banyak hal yang barangkali bisa diungkapkan. Anis itu senang berkawan, banyak sekali teman-temannya, tempat di rumah itu tempat berkumpul. Untuk program Tanah Merdeka, Anis dan sejumlah rekannya, sesama pelajar SMA, serta mahasiswa pilihan dari DI, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, ditugaskan mewawancarai para pejabat dan para tokoh dari berbagai bidang di Indonesia. Dari dulu pertamanya sih sedikit-sedikit begitu, tapi terbiasa rasa senangnya, rasa cintanya pada temannya begitu. Namun Kustilah melihat kegigihan dan keberanian Anis untuk terus berusaha mewawancarai nama-nama yang sudah tersebut tadi dan ternyata berhasil. Saya kira sejak SD itu yang dibiasakan itu kalau ada peringatan misalnya. Saat Anis dan timnya berhasil mewawancarai Presiden Soeharto, ia mengusulkan kembali mewawancarai ibu tim Soeharto yang saat itu susah untuk diwawancarai. Usulan ini pun dianggap sebagai ide gila karena Kustilah yakin tidak akan berhasil. Namun lagi-lagi, perkiraan Kustilah meleset.